back to my channel City Gitar. Pada materi kali ini saya juga menyertakan ebook berupa PDF yang linknya bisa dibaca, linknya bisa dibuka maksud saya di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dukungan Anda akan sangat berarti buat saya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan macam-macam pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda saat Anda masih pertama kali atau masih belum pernah memainkan gitar namun berminat tapi masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, setelah Anda meyakinkan diri dan sudah menentukan tekad kalau sudah bulat, oke, saya mau main gitar, ini adalah waktunya Anda untuk memilih senjata Anda. Dalam artian senjata ini adalah gitar Anda tentunya. Atau mungkin sudah ada yang pernah punya gitar tapi mungkin nggak cocok sama gitarnya, entah nggak nyaman atau mungkin nggak cocok sama suaranya. Nah, di sini mari kita akan membahas gitar apa yang sesuai untuk Anda. Oke, secara umum saya bagi gitar pada 3 kategori besar, yakni gitar klasik seperti gitar saya ini. Gitar saya semuanya gitar klasik. Lalu gitar akustik, mirip gitar klasik tapi stringnya besi, istilahnya steel string. Dan biasanya bentuknya khas lah, beda sama gitar klasik. Kalau gitar klasik mungkin bentuknya lebih bulat-bulat seperti ini. Dan yang ketiga adalah gitar elektrik. Mari kita buat kesepakatan kalau gitar elektrik yang bodinya hollow alias yang tengahnya bolong, kita masih tidak sebut sebagai gitar akustik atau gitar klasik, melainkan kita golongkan tetap pada gitar elektrik. Perbedaan umum antara gitar akustik dan klasik. Biasanya kalau gitar klasik itu, bukan biasanya, mungkin 100% gitar klasik itu stringnya nilon. Nilon itu yang 3 senar paling bawah ini bening. Lalu bentuk tuning headnya kebanyakan gitar klasik seperti ini, rata-rata. Jadi memang disesuaikan untuk senar nilon. Dan yang terakhir, bridge-nya biasanya bentuknya juga seperti ini. Jangan pernah memasangkan senar besi pada gitar klasik, karena pasti akan rusak. Karena perlu diingat, senar besi dan senar nilon tensinya beda, gauge-nya beda. Jadi untuk senar nilon mungkin lebih empuk. Jadi kalau saat Anda pasang senar besi, bisa-bisa fretnya bengkok, bridge-nya rusak juga. Stop wheeling terhadap gitar. Setelah Anda memahami 3 kategori utama gitar, mari kita perhatikan 4 hal yang perlu Anda perhatikan untuk memilih gitar terbaik buat Anda. Yang pertama adalah genre musik yang Anda mainkan. Sesuaikan genre. Jadi misal Anda bertujuan untuk main musik rock, tentu go-to gitar Anda adalah gitar elektrik. Lalu mungkin untuk lagu klasik sudah tidak perlu dibicarakan lagi, pasti Anda akan memilih gitar klasik. Kemudian untuk musik pop bisa menggunakan gitar akustik, ya mungkin juga bisa menggunakan gitar elektrik. Tapi tentu saja tidak untuk kemungkinan kalau Anda melakukan fusion. Jadi mungkin Anda memainkan lagu rock di gitar akustik atau memainkan lagu jazz di gitar klasik, tidak ada yang membatasi, semua dengan kreativitas Anda. Lalu yang kedua adalah playability. Hal yang perlu diperhatikan dalam playability adalah kenyamanan Anda dalam bermain gitar. Hal ini tentu berbeda-beda tiap orang. Ada yang cocok mungkin dengan fretboard yang lebar, akan sangat cocok untuk memainkan gitar klasik. Lalu mungkin ada orang yang suka kalau pegangannya itu bisa menggenggam dengan baik atau menggenggam secara total. Gitar akustik dan gitar elektrik mungkin lebih cocok. Perlu diberikan untuk kaku dan beratnya senar. Biasanya gitar listrik itu lebih ringan. Lalu kemudian yang kedua adalah gitar klasik. Dan yang paling berat biasanya adalah gitar akustik. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam playability adalah actionnya. Action di sini adalah jarak senar dengan fretboard atau dengan bridge-nya. Semakin tinggi actionnya biasanya kan semakin berat untuk dimainkan. Tapi perlu diingat kalau semakin rendah atau terlalu rendah actionnya biasanya suaranya juga tidak bagus. Lalu hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam pemilihan gitar adalah budget. Kita tidak dapat bohong karena kadang-kadang kemampuan dompet kita juga menentukan apa yang harus kita beli dan apa yang bisa kita beli. Sesuaikan dengan budget Anda. Tetapi hindari juga gitar yang terlalu murah, karena jujur saja Anda akan menyesal. Bisa jadi beli tapi kemudian gitar tersebut mojok di pojok ruangan, kan sangat sayang sekali. Jadi anggaplah gitar Anda juga sebagai investasi Anda. Biasanya gitar yang paling mahal itu antara gitar klasik yang keluaran lama atau gitar akustik yang benar-benar materialnya sangat bagus. Jadi hindari kalau Anda misal punya budget di bawah 2 juta, lebih baik tidak perlu beli gitar akustik atau memaksa gitar akustik. Masih banyak gitar klasik terutama yang di bawah 1,5 juta sudah bagus. Biasanya merek-mereknya merek Yamaha atau Chord. Saya tidak sponsori oleh Yamaha atau Chord. Tolong sponsori saya Yamaha atau Chord. Hal yang perlu diperhatikan lagi kalau Anda memilih gitar elektrik atau gitar listrik,
gitar listrik itu banyak sekali aksesorisnya, tidak hanya gitar, tapi Anda juga memerlukan namanya amplifier, lalu pedal, pedal effects, kabel, dan lain sebagainya. Hal itu juga perlu diperhitungkan dalam penyusunan budget Anda, karena bisa-bisa harga amplifiernya lebih mahal daripada gitarnya sendiri. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah selera. Pada akhirnya selera Anda lah yang menentukan gitar mana yang akan Anda pilih. Karena kan selera ditentukan dari suara, atau dari penampilan, atau dari feeling dari gitar tersebut. Kalau Anda memilih gitar yang sesuai dengan selera Anda, ini jelas akan memberikan motivasi yang lebih pada Anda. Jadi Anda akan lebih sering tidak cuma beli, tapi Anda juga sering memakai gitar tersebut. Karena Anda semakin lama atau semakin sering ingin menggunakan suara atau bahkan hanya melihat saja, Anda sudah mendapatkan motivasi lebih. Jadi istilahnya love at the first note. Jadi ketika Anda datang ke toko gitar, Anda memegang gitar tersebut, Anda lihat, Anda mainkan sekali, baru Anda genjreng sekali, mungkin Anda sudah rasa ini adalah gitar buat saya. Jadi menutup kemungkinan Anda bisa memilih gitar dengan sangat cepat. Tapi lebih baik Anda memilih-milih dahulu, karena pastikan gitar sudah sesuai dengan pilihan Anda. Lalu sebagai informasi tambahan untuk memaintain gitar Anda, jadi perlu diperhatikan gitar ini cukup rewel, karena gitar ini sensitif terhadap suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Jadi simpan gitar pada suhu yang normal-normal, hindari suhu yang ekstrim. Kalau Anda jemur gitar Anda, rusak. Anda masukkan kulkas juga pasti rusak. Lalu untuk kelembapan, usahakan jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu lembab, karena kalau terlalu kering bisa-bisa retak. Lalu kemudian setelah Anda selesai berlatih, coba dibiasakan untuk membersihkan senar, atau setidaknya dilap lah dengan kain flanel atau pembersih senar kalau Anda punya budget lebih. Oke, sekian dulu untuk edisi kali ini. Semoga Anda menemukan gitar impian Anda. Jangan lupa download PDF yang ada di bawah linknya. Bye bye and keep picking.